Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus, selain-Mu. Yesus Tuhanku. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan renungan pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 29 Agustus 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah membaca dari kitab Yehezkiel pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-12. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema janji Allah untuk membaharui umatnya. Mari kita akan membaca beberapa ayat yang diambil dari Yehezkiel 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Sesudah mereka tiba di sana, mereka akan menjauhkan segala berhalanya dan segala perbuatan yang menjijikan dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tetapi tentang mereka yang hatinya berpaut pada berhala-berhala dan perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikan, aku akan menimpakan tingkah laku mereka atas kepala mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dapat saudara membacanya di dalam Yehezkiel 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah saudara, kita banyak dengar orang berkata bahwa janji adalah hutang. Janji ibarat sebuah sumpah untuk digenapi. Sehingga ada pepatah berkata, jangan berjanji
jika tidak dapat dipenuhi. Janji adalah satu kesanggupan untuk mentaati sesuatu atau untuk tidak melakukan suatu larangan yang telah ditentukan. Janji bukan saja diberikan kepada atasan kita, tetapi juga terhadap kepercayaan. Kita berjanji tetap setia beriman. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang lalu untuk digenapi di masa yang ke depan. Janji harus ditepati karena janji merupakan bukti tanggung jawab terhadap ucapan kepada orang lain agar tidak dipandang buruk dan menjadi seseorang yang ingkar janji. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara mendefinisikan janji adalah sebagai berikut. Yang pertama, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, seperti memberi sesuatu, memberi pertolongan, bersedia datang dan hadir dalam undangan, dan lain sebagainya. Hal kedua, janji adalah sebuah persetujuan antara dua atau lebih pihak yang berjanji melakukan sesuatu secara bersama-sama. Hal berikutnya yang ketiga, janji juga adalah sebuah syarat ketentuan yang harus dipenuhi secara umum maupun secara khusus. Nah, yang keempat, janji adalah sebuah penundaan untuk membayar hutang dengan batas waktu tertentu. Saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, Tuhan berjanji kepada umatnya yang mau diperbarui hati dan hidupnya untuk dipulihkan. Para tawanan di Babel yang hidupnya saleh mendapatkan hinaan dari orang Israel yang tetap tinggal di Yerusalem. Para tawanan telah disingkirkan oleh penduduk Yerusalem dengan alasan bahwa mereka telah hidup jauh dari Tuhan dan menyerahkan diri kepada Raja Babel. Para tawanan mengalami kehidupan yang susah dan menderita. Bahkan mereka dikeluarkan dari warga Israel dan kehilangan harta milik pribadi mereka. Allah melalui nabinya yaitu Yehezkiel mempunyai tujuan untuk membuat resah mereka yang tinggal di Yerusalem atas semua perbuatan mereka. Mereka merasa hidupnya tenang dan yakin mendapat penghargaan dari Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan harus disampaikan melalui Nabi Yehezkiel agar mereka mau menerima roh yang baru yang dari Tuhan dan tidak lagi berurusan dengan berhala-berhala serta dengan perbuatan jahat. Tuhan Allah berjanji untuk mengembalikan tanah mereka di negeri Israel, memperbarui hati dan roh yang lama yang dekat dengan berhala dan dosa kejahatan. Tuhan memberikan syarat kepada mereka yang mau diubah hatinya menjadi baru dan berkenan kepadanya. Apa syarat yang diberikan Allah kepada mereka yang mau dibaharui hidupnya? Maka yang pertama, mereka harus hidup menjauhi segala bentuk berhala. Yang kedua, mereka harus hidup baik dan tidak melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Yang ketiga, mereka harus berubah hidupnya dan tidak melakukan hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Yang keempat, mereka harus memiliki hati yang taat akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kelima, mereka harus berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Berikutnya yang keenam, mereka harus mengakui bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhan itu adalah Allah mereka dan bukan yang lain. Nah, saudara, refleksi kita pada hari ini, para tawanan hidup dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun orang yang tinggal di Yerusalem menyingkirkan mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka yang mau melembutkan hati dan mau taat akan ketetapan Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat perenungan kami pada hari ini. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah merenungkannya bahwa Tuhan akan membaharui setiap hati dan roh kami yang mau diperbarui. Itu sebabnya biarlah kami tetap setia dan kami mau melakukan apa yang Tuhan atur bagi kehidupan kita. Setiap peraturan ketetapan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya haruslah kita lakukan supaya pada akhirnya kita boleh berkenan kepada Tuhan dan dipulihkan hidup kita. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu sehingga kami terus diperbarui
kami terus diarahkan, kami terus disertai oleh Engkau sampai sepanjang hari ini nama-Mu saja yang dipermuliakan. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.